Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan membahas materi lapisan bumi di part 2, litosfer dan hidrosfer. Bumi memiliki 3 lapisan utama, yaitu atmosfer atau udara, litosfer atau padatan atau tanah, dan hidrosfer atau air. Di part pertama kita telah membahas materi atmosfer. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi litosfer dan hidrosfer. Materi pembelajaran di video kali ini yaitu yang pertama litosfer, teori tektonik lempeng dan gempa bumi dan gunung berapi, dan yang kedua yaitu hidrosfer. Litosfer 1. Teori tektonik lempeng dan gempa bumi dan gunung berapi. Litosfer adalah lapisan bebatuan yang ada di bumi baik di daratan maupun lautan. Inti bumi dalam, inti bumi luar, selimut bumi, dan kerak bumi. Lempeng atau plat. Lempeng adalah bagian dari litosfer sebagai lapisan terluar permukaan bumi yang terdiri atas padatan dan bebatuan. Astenosfer adalah campuran cairan, padatan, dan gas yang bergerak perlahan dalam waktu yang sangat lama. Lempeng-lempeng utama bumi. Teori continental drift. Ahli geologi Albert Wegener mengemukakan teori continental drift atau pergerakan benua, di mana zaman dahulu benua adalah satu kesatuan disebut pangea atau daratan luas. Kemudian benua-benua ini saling bergerak menjauh dan terbentuk seperti sekarang ini. Gerakan lempeng disebabkan oleh arus konveksi atau arus panas inti bumi. Teori tektonik lempeng. Lempeng bergerak perlahan selama ribuan tahun dan terus bergerak di atas astenosfer. Yang pertama yaitu gerakan divergen. Gerakan divergen adalah gerak saling menjauh atau divergen menimbulkan patahan atau sesar. Yang kedua yaitu ada gerak sesar mendatar. Gerak sesar mendatar adalah gerakan lempeng kulit bumi yang saling bergesekan dalam posisi yang sama datar dan sejajar dengan berlawanan arah. Contohnya adalah sesar San Andreas di California, Amerika Serikat. Patahan atau sesar San Andreas. Salah satu patahan yang paling dikenal adalah patahan San Andreas di California, Amerika Serikat. Terbentuk dari saling menjauhnya lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Yang ketiga ada gerakan konvergen. Gerakan konvergen adalah gerak saling mendekat atau bertubrukan atau konvergen menimbulkan gunung berapi. Gempa bumi besar yang menyebabkan tsunami di Namro Aceh Darussalam pada 26 Desember 2004 lalu juga disebabkan oleh pergerakan lempeng konvergen. Gempa bumi tektonik adalah getaran yang timbul akibat pergerakan lempeng bumi. Getaran ini bisa merusak bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Hiposentrum adalah titik pusat gempa di dalam bumi dan epicentrum adalah titik pusat gempa di permukaan bumi. Tsunami. Tsunami adalah gelombang air laut yang besar akibat gempa bumi di dasar laut. Ciri dari akan terjadinya tsunami biasanya adalah air laut di pantai surut secara tiba-tiba setelah terjadi gempa bumi dasar laut. Seismograf.
Seismograf adalah alat untuk mencatat gelombang gempa atau seismik berupa tabung kertas berputar dan jarum pena pencatat. Pena akan menggambarkan grafik gelombang seismik dan hasilnya disebut seismogram. Hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi di mana hampir 70% bumi adalah air. Hidrosfer meliputi air dalam tanah, danau, sungai, laut, samudra, dan uap air. Siklus hidrologi air, proses daur ulang air secara terus-menerus di bumi. Terima kasih telah menyaksikan tayang ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.